Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamat pagi teman-teman. Sungguh bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, biarlah Engkau yang membuat hati pikiran kami hanya tertuju padamu saja ya Tuhan. Kami serahkan juga ibadah hari ini ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita dengan semangat kita memuji Tuhan karena Dialah Yesus kita, Yesus yang mulia. Kau jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia.
Mazmur 69 ayat 30 sampai 31 berkata, "Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu, ya Allah. Kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur." Teman-teman, saya yakin di setiap dari kita pernah merasakan kita berada di puncak tertinggi kita, di mana kita merasakan kedamaian, kita merasakan sukacita, sehingga kita sangat mudah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun ada kalanya kita berada di jurang yang paling dalam, di mana untuk memuji Tuhan terasa sangat berat. Tapi teman-teman, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena itu ya teman-teman, di segala situasi, di segala kondisi, hanya pujianlah yang akan keluar dari mulut dan hati kita. Even when it hurts. Fainted heart, take these tainted hands, wash me with your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I praise you. Even when I have no song, I praise you. Even when it hurts to find the words louder than I sing your praise, I will only sing your praise. Tuhan, seringkali di saat kami tersakiti oleh hal duniawi ini ya Tuhan, kami sangat sulit untuk memuji Engkau. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah yang selalu ada untuk dan menguatkan hati kami. Ya Tuhan, kuatkanlah ya Tuhan hati kami untuk bisa memuji dan nama-Mu saja ya Tuhan di segala kondisi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Take this mountain way, take this ocean tears, hold me through the trial, come like hope again. Even when the fight seems lost, I praise you. Even when it hurts like hell, I praise you. Even when I have no sense to sing, louder than I'll sing your praise, I will only sing your praise.
Even when the morning comes, I praise you. Even when the fight is won, I praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Teman-teman, mari kita saat ini bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan kita melalui lagu This I Believe. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. And I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you.
in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dipersilakan Contoh Indra untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Ada lagi kesempatan untuk kami menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Lewat merenungkan setiap firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu kami dengar, iman kami dikuatkan. Biarlah setiap kami yang beribadah saat ini di rumah masing-masing, kami juga boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Jawabnya di rumah masing-masing ya. Selamat pagi buat kita semua. Iya, ada untuk dunia saat ini, untuk menunggu sesuatu itu tidak ada yang mau. Nggak ada yang suka. Nggak ada yang mau bisa bertahan menunggu untuk sekian waktu. Betul ya? Ketika kita meninggalkan sesuatu, kemudian kita mau kembali lagi, pasti situasinya, keadaannya, feel-nya udah beda. Setuju apa iya? Setuju ya? Oleh sebab itu orang yang bilang, saya paling gak bisa itu menunggu. Menunggu itu sesuatu hal yang membosankan. Sesuatu hal yang paling tidak saya suka. Pernah nggak teman-teman alami suatu keadaan di mana ketika Anda ditinggalkan seseorang, kemudian ketika dia kembali lagi, pasti suasana hati Anda udah beda. Mulai dari mau memperlakukan dia kembali, sudah beda caranya. Bahkan mau melihat dia lagi, sudah beda. Firman Tuhan hari ini di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah teman-teman, Lukas 15 ayat 1 sampai 30 ini kan panjang banget nih kalau kita baca nih. Jadi nanti saya akan membantu teman-teman di rumah untuk nanti bacanya kita per ayat. Jadi kita mendapatkan suatu alur ceritanya ya. Nah di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, ceritanya itu begini.
Dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini merupakan kenapa sih perumpamaan ini bisa ada tentang perumpamaan anak yang hilang. Kenapa bisa ada begitu ya? Nah, perumpamaan ini ada karena saat itu pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu biasa duduk ngumpul dekat Yesus. Jadi ceritanya begitu. Kenapa perumpamaan ini bisa ada? Karena ketika pemungut cukai kemudian orang-orang berdosa itu datang berkumpul, mereka tuh senang mau mendengarkan Yesus ngomong. Nah, begitu. Tapi yang anehnya, terlihat kesannya agak lucu sebenarnya. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, mereka tuh bersungut-sungut. Kata mereka begini, ih kok lucu ya, orang ini tuh mau menerima orang-orang yang berdosa. Kalau pakai bahasanya sekarang, kok maulah makan, minum, ngumpul, nongkrong sama orang-orang najis. Nah, kira-kira begitu. Oleh karena itulah Yesus memberikan perumpamaan ini. Jadi kalau teman-teman nanti memperhatikan teks ini baik-baik, nanti kita mundur sedikit, kita maju sedikit dalam Lukas 15 ini, Lukas 15 ayat 4, nanti kalau teman-teman perhatikan di dalam Lukas 15 ayat yang keempat sampai 32, ini sedang mau menggambarkan isi hati Tuhan soal keterhilangan. Soal keterhilangan. Keterhilangan apa? Atas orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh dari kata kasih karunia. Jika hari ini Anda mengatakan, saya dicintai Tuhan apa tidak? Nanti kita temukan dalam teks ini. Apakah saya dicintai Tuhan? Saya kasih waktu Anda untuk 5 detik. Apakah saya dicintai Tuhan? 5 detik Anda boleh berpikir dan coba renungkan itu dalam hati Anda masing-masing di rumah. Apakah saya dicintai Tuhan? Kalau dicintai mantan, ya mungkin. Dicintai pasangan saat ini, ya pasti. Tapi gimana kalau dikatakan apakah saya dicintai Tuhan? Nah, coba pikirin dalam waktu 5 detik. Saya dicintai Tuhan apa enggak ya? Mari kita temukan jawabannya dalam teks ini. Kita perhatikan ayat 12 sampai 13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikannya harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Terhilang karena keinginannya. Nah, teman-teman sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa banyak anak muda saat ini justru malah terhilang karena keinginannya. Sesuatu yang dikatakan keinginannya itu, oh saya ingin ke sana, saya ingin begini, saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu. Justru malah terhilang karena keinginannya. Mungkin Anda yang di rumah pun mengalami hal yang ini. Saya nggak tahu Anda mempunyai satu keinginan. Oh berarti contoh kalau punya keinginan itu salah. Saya nggak bilang salah. Selama itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Teman-teman kalau memperhatikan cerita ini, ayat 12 dan ayat 13. Bagaimana seorang anak sulung ini sedang meminta haknya kepada bapaknya. Setelah haknya didapat, apa yang terjadi? Dia pergi jauh. Sama kan kayak kita. Setelah kita mengingini sesuatu, kita dapat yang kita inginkan, kita pergi tinggalkan Tuhan. Oh, terlalu asik dengan dunianya, terlalu asik dengan kesenangannya. Sampai dia katakan dia nggak kayak merasa nggak perlu Tuhan. Contoh coba gini deh. Coba contoh logika dikit.
Hari ini saya nggak berdoa, hari ini saya nggak baca Alkitab, hari ini saya nggak ke gereja, toh besok masih hidup. Betul kan? Toh ya sama, hari ini nggak berdoa, besok nggak ke gereja, toh ya makan sehari 3 kali. Sejam ya bisa 9 ngemil. Kayaknya nggak ada sesuatu dampaknya ketika saya nggak berdoa, nggak baca Alkitab, saya nggak ke gereja, saya nggak memuji Tuhan. Biasa saja. Malahan saya kalau nggak pergi nge-mall, habis apalagi kalau habis corona begini. Oh kayaknya mall itu sesuatu hal yang dirindukan sekali. Sudah new normal, cek. Kapan lagi nih Cin liburan? Yuks, takis. Sesuatu yang terlalu diinginkan. Setelah dapat sesuatu, pergi jauh. Ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Teman-teman boleh perhatikan ayat ini di Alkitab. Dan coba kita masuk dalam perumpamaan teks ini. Hancur karena keinginannya. Saya mau tanya yang di rumah, selapar-laparnya Anda, setidak-tidaknya mama Anda masak di rumah, pas buka tudung nasi, kosong, gitu kan. Pas nggak ada, Anda pergi keluar cari ampas babi, tekan handphone kan, GoFood, Grab. Sesusah-susahnya orang mikir 7 kali untuk makan ampas babi. Oke deh, gak usah ampas babi. Apa deh pokoknya yang sifatnya ampas. Kemarin waktu saya keluar dari rumah, pergi begitu kan. Ketika saya berhenti di Alfamart, ada seorang ibu-ibu. Dia itu makan di pinggir Alfamart tadi, lesehan. Dia makan nasi sampah. Nasi itu. Ya saya yakin itu nasi udah basi, pasti sudah baunya nggak enak. Ketika ngelihat itu, saya ingat ke teks ini lagi. Iya ya, segila-gilanya orang aja masih bedain mana makanan hewan sama mana makanan manusia. Kepikiran gimana susahnya dia? Sampai-sampai dia itu mau makan ampasnya babi. Nanti kalau kapan-kapan teman-teman yang di rumah mau jalan-jalan datang ke Kota Pare, di situ ada ternak babi. Itu sekarang pun makannya udah nggak ampas sih, makan udah sayur. Ada yang mau makan sayur? Boleh ke Kota Pare. Hancur karena keinginannya. Tadinya dekat bapaknya bagus-bagus, minta haknya, pergi jauh. Pergi jauh, dapat kesusahan, melarat, sekarat. Kadang-kadang manusia itu tunggu rasa ini yang pahit, baru ingat. Oh iya ya, cintanya Tuhan tuh baik banget buat saya. Cintanya Tuhan tuh indah banget sama saya. Tunggu digeprak sama Tuhan dulu, baru sadar. Oh iya, saya salah sekarang.
Anda perhatikan ayat 17 sampai ayat 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Di titik terendahnya dia, si anak bungsu ini, baru dia menyadari bagaimana kehidupan ketika di rumah bapaknya gak sesulit ini. Oke. Nanti ketika saya pulang ke rumah Bapak, saya akan bilang kepada Bapak, ampuni saya karena saya sudah bersalah. Saya sudah berdosa kepada Bapak dan kepada Tuhan. Kalau Bapak gak mau jadikan aku anak, yaudah deh, jadikan aku aja budak di rumahmu. Jadi pelayan di rumahmu, gak apa-apa. Sedikit anak muda zaman sekarang, setelah dia jatuh terpuruk, dia bisa sadar. Ada kabar gembira buat Anda semua yang di rumah. Mungkin saat ini Anda merasa, saya sudah semakin jauh dari Tuhan. Saya sudah lama meninggalkan Tuhan. Di dalam penyesalan teman-teman di rumah, ataupun dimanapun Anda berada, di dalam penyesalan Anda, Dia selalu sediakan jalan untuk Anda pulang. Tinggal satu kuncinya. Anda sadar mau pulang, atau Anda sadar malah tinggalin dia lagi. Tahukah teman-teman sekalian, mungkin teman-teman berpikir, saya sudah hancur, saya sudah hamil di luar nikah. Saya udah narkoba. Saya sudah minum minuman keras, saya sudah terlibat pergaulan bebas, saya tinggalkan orang tua saya. Saya sudah terlalu jauh dari kata namanya Tuhan. Udah jauh banget dari kata mau ke gereja, aduh. Dengar baik, dimanapun Anda berada, saat ini mungkin Anda sedang melihat tayangan ini di YouTube. Ketahuilah satu hal, bahwa Tuhan mau mengatakan Anda itu berharga di mata Dia. Anda itu indah di hadapan Tuhan. Dia siap memberkati Anda. Bahkan Anda dan saya sudah ditebus. Dan dosa kamu dan saya sudah diampuni. Dimanapun langkah Anda berada, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Jangan pernah beranggapan bahwa Anda bukan miliknya. Justru Anda adalah miliknya. Jika Anda memperhatikan ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22,
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Anda perhatikan teks ini baik-baik. Dari jauh bapaknya udah lihat ini anak. Tandanya bagaimana bapaknya mengenal persis anaknya itu. Di satu sisi bapaknya lagi nungguin si anak ini untuk datang kembali. Bahkan Alkitab mencatat dalam perumpamaan ini, bapaknya yang lari. Datangin itu anak yang hilang. Setelah dia sudah mulai dekat dengan anaknya, dirangkul, dicium. Alkitab nggak ada tuh nulis. Maka berlarilah bapaknya. Setelah dekat dengan anaknya, ditempeleng anaknya kiri kanan, ketepek. Nggak ada. Kemudian bapaknya masih ganas, ditendang anaknya. This is Sparta. Nggak ditendang. Dirangkul, dipeluk, dicium anaknya. Bisa aja nggak? Ketika anaknya pulang, bapaknya kesel. Masih ingat pulang? Sekarang mau pulang mau ngapain? Mau ambil harta lagi? Mau kamu jual dan kamu mau pergi lagi? Stop. Nggak kedua kali. Bapak nggak akan kasih kamu harta lagi. Karena kamu nanti akan pergi lagi, kamu akan meninggalkan bapak lagi. Mau datang lagi? Apalagi yang mau kamu hancurkan? Hatiku udah hancur, kamu pergi, kamu tinggalin saya. Hanya untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Enggak deh. Rumahmu bukan di sini lagi. Atau yang kedua, oh sudah pulang, karyawan. Tolong bawa dia ke gudang, kasih pakaian pekerja dan suruh dia menggali sawah. Dan bersihkan setiap kandang yang ada. Silakan. Pak, tapi aku anakmu. Siapa bilang? Kamu kan udah pergi tinggalin saya. Tuh kandang. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa jubah, dikasih cincin. Wah, dikasih sesuatu yang di luar dugaan. Ketika saya coba baca firman Tuhan ini, saya tertarik sekali dengan kalimat ini. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ini mau menggambarkan kehidupan seorang anak Kristen yang begitu dia jauh dari Kristus, pasti mati. Bahkan Yohanes 15 mengatakan dalam pokok anggur itu, jika kamu tidak tinggal dalam aku, kamu gak akan berbuah banyak. Bahkan kamu bahkan mati, dibuang orang lalu dibakar. Suatu perumpamaan yang dalam ketika orang terpisah dari Kristus, mati. Digambarkan dalam satu perumpamaan ini, bagaimana begitu hancur terpuruknya si anak bungsu ini. Nyaris mati kan. Jika ditarik dalam sesuatu hal yang sifatnya spiritual. Ketika saya sebagai anak Kristus tidak melekat pada Kristus, pasti spiritual saya mati. Oleh sebab itu dikatakan dia yang sudah mati kini hidup kembali. Kenapa hidup kembali? Karena sekarang sudah berada dengan Bapa. Sudah melekat kembali dengan Kristus. Status Anda tidak bakal berubah. Saya nggak tahu ya. Ketika Anda pergi merantau, Anda nggak pulang-pulang 6 tahun, balik ke rumah, masih disebut anak, saya nggak tahu.
Bisa jadi orang tua bakalan, ini siapa? Kok udah beda, rambutnya udah beda. Ma, aku anakmu. Tunjukin, baru ketahuan. Kalau sampai saat ini Anda merasa saya sudah pergi jauh, saya sudah lama tinggalkan Tuhan, apa Dia masih nunggu saya? Dia masih menunggu Anda. Apa Dia nggak bosan? Enggak, Dia nggak bosan. Dia tetap stay tunggu Anda. Datang kembali kepada Dia. Ayat 25-30. Tidak merasa dicintai. Tetapi anaknya yang sulung, ini abangnya nih, berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian-nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini kalau mau diperhatikan, yang hilang dalam teks ini ada dua orang kan, si sulung dan si bungsu kan, sama-sama hilang nih dua orang. Si sulung merasa tidak dicintai, udah sama bapak, tinggal satu atap sama bapak, dia malah tidak merasakan kedekatan itu. Dan dia tidak merasakan dicintai. Ada banyak kan anak muda yang di gereja juga terhilang di gereja kan. Ada anak muda zaman sekarang juga di gereja tapi tidak merasakan cintanya Tuhan. Di dalam persekutuan tidak merasakan kasihnya Tuhan. Aneh ya? Ada. Siapa? Nggak tahu. Mau tahu cari sendiri. Apa sih yang dipersoalkan sama si sulung ini? Dirinya tuh nggak pernah loh melanggar perintah bapaknya. Anda perhatikan tadi di awal saya sudah sempat singgung. Kenapa sih perumpamaan itu tuh ada? Karena orang Farisi sama orang-orang ahli Taurat itu menganggap kok Tuhan Yesus mau sih sama orang-orang yang najis, orang-orang yang sudah dianggap rendah, orang-orang pinggiran. Kok dia mau makan dan minum? Sama seperti teguran Tuhan ini. Anda perhatikan, ketika si sulung ini bilang, saya satu perintah pun saya nggak pernah ngelarang kamu, saya nggak pernah melawan kamu, perintah kamu saya turutin. Kayak orang Farisi ahli Taurat kan, yang merasa terlalu dirinya tidak pernah salah. Yang selalu merasa dirinya yang paling suci. Saya loh sudah melayani kandang Bapak, semua usaha Bapak saya layani. Saya urus semuanya baik, saya bahkan tidak pernah meninggalkan Bapak. Tapi kenapa kita sebutnya apa ya? Terserah deh teman-teman mau kasih sebutan apa sama si bungsu ini. Tetapi kenapa si bungsu itu baru aja pulang sudah menghabiskan harta Bapak, sekarang datang hancur-hancur. Kamu layani dia, kamu berikan yang terbaik. Saya selama kerja di sini, 1 ekor kambing pun gak pernah Bapak potong buat aku. Ayat 31 bapaknya bilang apa? Nak. Segala kepunyaan kamu ini, punyaanku ini, itu punya kamu. Sekarang saya mau lihat teman-teman di rumah. Anda kan udah tiap hari ini di rumah nih. Pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja, ya di rumah ketemu orang tua. Pernah nggak mau datang ke rumah, udah pulang capek-capek, di depan rumah. Tok. Lapor, saya Indra Nindert Walelang, mau makan di rumah orang tua saya, mohon izin.
Orang tuanya bilang, siap, izin diterima, silakan makan. Mau tidur. Mohon izin, saya Indra Walelang, mau istirahat di rumah orang tua saya. Izinkan saya memakai 2 bantal, 1 guling, 1 selimut, 1 kipas angin. Laporan selesai. Izin diterima, silakan tidur. Mau mandi. Saya Indra Walelang, mau mandi. Mohon izin, sampo habis. Izin ditolak, beli sendiri. Gak pernah kan kita di rumah kayak gitu? Ya mau pakai sabun, ya pakai sabun. Lo di rumah sendiri, mau izin sama siapa? Mau pakai sikat gigi, warna apa hari ini? Kemarin merah, sekarang kuning. Sekarang hijau, terserah lu. Anda mau jadikan sabun cair, jadi sampo gak ada yang masalah. Gak perlu izin kan? Mau makan seberapa banyak pun di rumah, gak perlu izin. Rumah-rumah sendiri. Ya bapaknya bilang, nak, semua kepunyaanku ini kepunyaanmu. Malahan si sulung merasa bahwa dirinya pekerja di rumah bapaknya. Lucu gak tuh? Pak, aku udah kerja loh, ngelakuin ini, itu, aku udah kerjain semuanya. Masa 1 ekor kambing aja kamu gak pernah potong? Kita tarik dalam kehidupan kita. Tuhan, saya sudah giat banget melayani. Saya dari gereja dari pagi, siang, sore, malam. Besok juga gitu, pagi, siang, sore, malam. Saya sudah kasihkan waktu ke saya semuanya untuk melayani Engkau. Tapi satu permintaanku saat ini pun tidak pernah Engkau kabulkan. Hanya satu Tuhan. Saya mau sukses. Itu aja. Saya mau menjadi orang yang kaya. Kok gak bisa sih? Kurang apa saya memberikan diri saya untuk gereja? Untuk Engkau, untuk apa? Ketika saya siapkan firman Tuhan ini, saya serahkan dicoel dikit sama Tuhan pinggangnya. Dikit. Indra, ya. Bilang sama anak-anak muda ya. Jangan pernah nilai cinta dan kasihku dari apa yang aku beri. Jangan. Tapi coba tanyakan mereka. Seberapa dekat mereka sama saya? Coba tanyain. Apakah ketika mereka dekat sama saya, mereka merasa dicintai? Atau jangan sampai mereka sama si anak sulung. Ketika berada di dalam dekat dengan saya, mereka beranggapan bahwa saya adalah pekerjanya Tuhan. Yang harus mengerjakan ini, itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tolong tanya itu ke mereka. Oke, saya coba tanya. Seorang anak sulung menilai kasih bapaknya hanya dari seekor kambing. Masa iya sih, udah kerja capek-capek. Si lontong baru pulang udah dapat semuanya. Saya nggak ada. Ayat 31 dan ayat 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perhatikan di akhir dari perumpamaan ini diulang kembali. Dia yang udah telah mati sekarang telah hidup kembali. Anda perhatikan sesuatu kalimat apa yang ingin digambarkan dalam perumpamaan ini. Bagaimana orang yang terhilang ditungguin Tuhan. Dia datang senangnya minta ampun ketika satu orang kembali datang kepada dia. Dari keterhilangan tadi kemudian dia menemukan kembali sesuatu yang hilang dan dia seakan-akan jangan pergi lagi ya. Yang jadi satu kesimpulan.
Anda boleh baca ini baik-baik di layar Anda. Bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang menjauhi dari Dia. Kalau saat ini Anda mengatakan, Tuhan, di mana kamu? Kamu seakan-akan jauh sekali dari saya. Seakan-akan saya tidak tahu di mana kamu, bahkan saya tidak mendengar suara kamu. Hei, bukan saya yang jauh, tapi justru kamu yang menjauh dari saya. Dia selalu menunggu Anda. Kapanpun, dimanapun, datang kepada Dia. Dan Dia tetap merangkul engkau sebagai seorang anak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Ketika kami sadar betul, kami adalah orang yang dicintai. Kami adalah orang yang dikasihi. Kami orang yang telah ditebus. Membuat kami sadar ya Tuhan, bahwa sebenarnya selama ini kami yang jauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang jauh. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Selama ini kami mungkin hancur dengan keinginan kami sendiri. Kami jauh dari Engkau oleh keinginan kami sendiri. Namun kami diingatkan oleh perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Bagaimana Engkau setia menunggu kami dengan kasih-Mu, memeluk kami lagi dengan cinta-Mu. Hari ini Tuhan, jika teman-teman kami yang terhilang jauh di sana, ketika mereka melihat tayangan ini, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, dan mereka bisa sadar betul bahwa mereka tetap dicintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kasih-Mu dan cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati untuk persembahan. Untuk persembahan minggu ini dapat ditransfer ke rekening gereja melalui QR Code yang ada ditampilkan di layar. Untuk teman-teman yang kesulitan untuk menggunakan cara ini, dapat menyimpannya terlebih dahulu di amplop, lalu memberikannya ke gereja pada saat kebaktian offline sudah dimulai kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu offering. No more the man will dare to stand before
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu dapat melekat dalam hati, jiwa, dan pikiran kami ya Tuhan. Dan kami telah mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya, biarlah persembahan ini hanya berguna untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.